Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Nadia Putri dengan NIM 25002084 dari sesi 030. Dan saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 8. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai materi keprotokoleran untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dan Keprotokoleran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Nurhijrah Gistituati, MED EDD, dan Ibu Dr. Weli Ferdina, MPD. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasannya. Dalam setiap kegiatan resmi, baik di lingkungan pemerintah, pendidikan maupun organisasi, diperlukan suatu aturan yang mengatur jalannya acara agar berjalan tertib, lancar, dan penuh penghormatan. Nah, aturan tersebut biasanya dikenal dengan istilah keprotokoleran. Keprotokoleran bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan suatu acara. Tanpa keprotokoleran, sebuah kegiatan bisa berjalan tidak terarah, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan dapat merusak citra sebuah lembaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas secara mendalam mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, fungsi, etika, simbol kenegaraan, prinsip, hingga permasalahan dan upaya mengatasinya. Yang pertama yaitu pengertian keprotokoleran. Secara umum, keprotokoleran dapat diartikan sebagai suatu sistem aturan, tata cara, dan praktik yang digunakan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan resmi agar berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh penghormatan. Keprotokoleran mencakup berbagai aspek seperti pengaturan tempat duduk, susunan acara, cara penyambutan tamu, hingga bentuk penghormatan yang diberikan kepada seseorang. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan acara. Nah, dengan adanya keprotokoleran, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan akan memahami peran, posisi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian, pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Keprotokoleran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan dan aturan resmi. Kegiatan tersebut meliputi 3 hal utama. Yang pertama, tata tempat, yang kedua, upacara, dan yang ketiga, tata penghormatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keprotokoleran memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib diterapkan terutama dalam kegiatan resmi, kenegaraan maupun kegiatan formal lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan keprotokoleran. Keprotokoleran memiliki beberapa tujuan penting yang harus dipahami. Yang pertama yaitu memberikan penghormatan. Tujuan utama keprotokoleran adalah memberikan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan, kedudukan, atau perannya dalam suatu acara. Nah, misalnya pejabat tinggi negara atau pimpinan lembaga akan ditempatkan posisi utama sebagai bentuk penghormatan. Nah, yang kedua, menjaga kewibawaan dan martabat. Keprotokoleran juga bertujuan untuk menjaga citra, kewibawaan, dan martabat suatu lembaga atau negara. Acara yang tertata dengan baik akan memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, menghindari kesalahan dan konflik. Dengan adanya aturan yang jelas, kesalahan seperti salah penempatan tamu atau kesalahan penyebutan jabatan dapat dihindari.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman antara pihak. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keprotokoleran membantu jalannya acara menjadi lebih terarah, tidak membuang waktu dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lalu ruang lingkup keprotokoleran. Ruang lingkup keprotokoleran mencakup 3 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama, tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan posisi duduk, berdiri, atau penempatan seseorang dalam suatu acara berdasarkan jabatan atau kedudukannya. Pengaturan ini sangat penting karena menunjukkan hierarki dan penghormatan. Contohnya nih, pimpinan ditempatkan di tengah atau di posisi utama. Kemudian, tamu kehormatan berada di barisan depan dan undangan lainnya disusun sesuai urutan. Jika tata tempat tidak diatur dengan baik, dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan dianggap tidak menghargai tamu. Dan selanjutnya yaitu tata upacara. Tata upacara adalah pengaturan jalannya acara dari awal hingga akhir secara sistematis. Hal ini meliputi susunan acara, urutan kegiatan, waktu pelaksanaan, dan petugas yang terlibat. Dengan tata upacara yang baik, acara akan berjalan terstruktur dan tidak membingungkan. Kemudian tata penghormatan. Tata penghormatan adalah bentuk penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Contohnya, penyambutan gelar dengan benar, pemberian salam hormat, dan penyambutan tamu penting. Tata penghormatan mencerminkan sikap sopan dan profesionalisme dalam suatu acara. Dan yang selanjutnya fungsi protokol dalam lembaga negara. Keprotokoleran memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu fungsi penghormatan. Memberikan penghormatan kepada tamu atau pejabat sesuai kedudukannya, sehingga tercipta suasana yang saling menghargai. Yang kedua, fungsi pengaturan acara. Mengatur jalannya acara agar tertib, terencana, dan sesuai dengan susunan yang telah dibuat. Yang ketiga, fungsi representasi lembaga. Keprotokoleran mencerminkan citra suatu lembaga. Jika pelaksanaannya baik, maka lembaga tersebut akan dipandang profesional. Yang keempat, fungsi komunikasi formal. Nah, ini menjadi sarana komunikasi resmi antar lembaga atau pejabat melalui tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, fungsi diplomasi. Dalam hubungan antar lembaga atau negara, keprotokoleran berperan penting dalam menjaga hubungan baik. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian situasi. Protokol membantu mengendalikan jalannya acara, termasuk saat terjadi kondisi darurat atau hal yang tidak terduga. Lalu kita akan masuk kepada etika dalam keprotokoleran. Etika merupakan bagian penting dalam keprotokoleran karena mencerminkan sikap dan kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu etika dalam berpakaian. Nah, berpakaian harus rapi, sopan, dan sesuai dengan jenis acara. Misalnya jika acara formal, berpakaianlah dengan pakaian resmi. Dan kemudian acara kenegaraan, berpakaianlah dengan menggunakan pakaian nasional. Nah, kedua, etika dalam berbicara. Ketika berbicara, kita harus sopan, jelas, dan tidak menyinggung pihak lain. Yang ketiga, etika dalam bersikap dan berperilaku. Nah, sikap yang ditunjukkan harus ramah, santun, dan menghormati orang lain. Yang keempat, etika waktu. Ketepatan waktu sangat penting karena menunjukkan disiplin dan tanggung jawab.
Dan yang terakhir yaitu etika dalam penyambutan. Nah, penyambutan tamu harus dilakukan dengan ramah, sopan, dan penuh penghormatan. Selanjutnya kita masuk kepada simbol kenegaraan. Dalam kegiatan resmi, simbol kenegaraan harus diperhatikan dan dihormati. Yang pertama yaitu bendera negara. Bendera merah putih harus diperlakukan dengan hormat dan sesuai aturan. Yang kedua, lembaga negara. Maksudnya lambang negara, yaitu Garuda Pancasila, merupakan simbol ideologi negara yang harus dijaga kehormatannya. Lalu yang ketiga adalah lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Kemudian bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia, digunakan sebagai bahasa resmi dalam kegiatan kenegaraan. Dan yang terakhir yaitu pakaian nasional. Nah, pakaian nasional menunjukkan identitas dan keberagaman budaya di Indonesia. Kemudian kita akan masuk pada materi prinsip keprotokoleran. Prinsip-prinsip keprotokoleran meliputi yang pertama, kesopanan. Maksudnya itu adalah menjaga etika dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ketertiban. Nah, yaitu menjaga acara agar berjalan teratur dan sesuai urutan yang telah ditetapkan. Kemudian ketepatan. Ini adalah kesesuaian aturan dan waktu yang akan dilaksanakan. Kemudian keseimbangan. Maksudnya seimbang di sini adalah adil dalam perlakuan. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Maksudnya yaitu mampu menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi. Nah, prinsip ini menjadi pedoman agar keprotokoleran dapat berjalan dengan baik. Lalu kita akan masuk kepada permasalahan yang terjadi dalam keprotokoleran. Nah, dalam pelaksanaannya tentu sering muncul berbagai permasalahan. Yang pertama yaitu penyebab dari permasalahan tersebut adalah kurangnya pengalaman petugas. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kondisi yang tidak terduga. Nah, kesalahan tersebut sering terjadi karena penempatan tamu tidak sesuai, kesalahan penyebutan jabatan, hingga susunan acara yang tidak teratur. Nah, dampaknya yaitu menurunkan citra lembaga. Kemudian acara menjadi tidak lancar dan tamu merasa tidak nyaman. Nah, untuk mengatasi upaya permasalahan tersebut, maka dilakukan yang pertama yaitu mengadakan pelatihan bagi petugas protokol. Yang kedua, melakukan perencanaan yang matang. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar panitia. Yang keempat, mengadakan simulasi sebelum acara. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi setelah kegiatan dilakukan. Nah, upaya ini penting agar kesalahan dapat diminimalkan di masa mendatang dan dapat menjadi pelajaran sehingga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa keprotokoleran merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan acara resmi. Dengan penerapan yang baik, acara dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan profesional. Selain itu, keprotokoleran juga berfungsi untuk menjaga citra lembaga serta memberikan penghormatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan keprotokoleran yang baik sangat diperlukan dalam setiap kegiatan resmi. Nah, demikian penjelasan mengenai materi keprotokoleran. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya tata aturan dalam kegiatan resmi. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.